Doa apapun sulit terkabul sebab satu hal ini. Oleh karena itu satu hal ini harus dijalankan. Jika tidak dijalankan, maka doa-doanya akan sulit terkabul di dunia. Adapun kalau doa dikabulkan di akhirat itu pasti, karena setiap doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga walaupun doa itu misalnya belum dikabulkan di dunia ini, tetapi doa itu pasti dikabulkan di akhirat. Karena janjinya Allah Azza wa Jalla, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku, kata Allah, pasti akan mengabulkan bagi kalian. Nah, setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja ada yang dikabulkan di dunia dan juga di akhirat. Ada yang dikabulkan hanya di akhirat saja, sedangkan di dunianya sulit terkabul. Lalu mengapa sih ada doa-doa yang sulit terkabul di dunia ini? Karena ada satu sebab, satu hal yang tidak dijalankan. Satu hal tersebut adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika di dalam masyarakat banyak sekali kemungkaran, banyak preman-preman, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan, sedangkan orang-orang Islam cuek is the best. Banyak sekali rakyat yang sulit diatur, tetapi orang Islamnya cuek is the best, hanya mikir diri mereka masing-masing. Maka tatkala itulah doanya akan sulit dikabulkan oleh Allah. Jadi kita sebagai umat Islam harus ada kepedulian terhadap sesama. Karena setiap orang Islam itu sebenarnya diwajibkan untuk berdakwah. Setiap orang Islam, ya, tidak hanya ustaz, tidak hanya kiai, tidak hanya buya jengan, tidak. Sebenarnya dakwah itu setiap orang Islam. Setiap orang Islam diwajibkan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini banyak kemungkaran-kemungkaran, terutama yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang kerjasama dengan para preman, kerjasama dengan para koruptor, kerjasama dengan para mafia, kerjasama dengan para bandar-bandar judi. Kemudian kita disuruh diam saja, maka ketika itulah doa-doa itu akan sulit dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Karena negaranya dalam keadaan negara yang carut marut, hanya orang-orang yang ahli maksiat, hanya orang-orang yang preman, yang bejat, yang ahli berdosa, itulah yang justru hidupnya akan kaya raya. Jadi ada masa-masa di mana manusia itu justru yang ekonominya mudah, rezekinya lancar, datang dari arah mana saja, apabila mereka adalah orang-orang yang bejat. Orang-orang yang bejat, ahli maksiat, preman-preman, bandar judi, bandar narkoba, ya, bandar-bandar narkoba, pokoknya yang bersifat maksiat, itu justru rezekinya lancar. Kemudian uangnya banyak, melimpah ruah, datang dari arah mana saja. Sedangkan hamba-hamba Allah yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tatkala ekonominya sulit, sempit, kemudian dia menggunakan doa-doa mohon kepada Allah dengan cara-cara yang baik, itu justru akan terhambat, justru akan sulit. Oleh sebab itulah, jika kepengen doa-doanya orang-orang yang baik dikabulkan oleh Allah semua, mudah dikabulkan oleh Allah di dunia ini, maka di masyarakat, di suatu bangsa dan negara tersebut harus bareng-bareng amar ma'ruf nahi munkar. Harus bareng-bareng amar ma'ruf nahi munkar untuk menegakkan kebenaran, menghancurkan kemungkaran. Nah, kalau kebenaran ditegakkan, kemungkaran dihancurkan semampunya masing-masing, maka tatkala itulah doa-doa masih mudah dikabulkan oleh Allah di dunia ini, bukan hanya di akhirat saja.
Ingat ya, setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, pasti. Hanya saja ada yang dikabulkan di dunia plus di akhirat. Tetapi ada juga yang hanya dikabulkan di akhirat saja, di dunianya tidak. Mengapa? Ya ini tadi, satu hal yang tidak dikerjakan. Oleh sebab itulah jamaah Al-Mu'allim Center jangan mulai heran, kaget, kenapa Pak Kiai kok sekarang membahas politik. Nah, ini dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, kalau tidak, Masya Allah, walaupun toh kita ngasih amalan doa-doa kepada banyak orang, termasuk Ismullahi al-A'zam, Ismul A'zam diamalkan, sholawat diamalkan, walaupun toh sudah diamalkan berkali-kali, sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tetapi kok masih sulit dikabulkan karena tidak ada yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Inilah dasar dalilnya dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini, sungguh demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, kalian akan perintah kepada kebaikan dan kalian sungguh akan mencegah dari kemungkaran. Kalau jika tidak kalian lakukan, maka sungguh Allah akan mengirim kepada kalian suatu iqaban minhu. Iqaban minhu adalah bencana, siksaan dari Allah. Kemudian thumma tad'unahu fala yustajab lahum. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajab lakum, maka tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan lakum bagi kalian. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2169. Oleh sebab itulah sekarang jamaah Al-Mu'allim Center mungkin sudah mulai paham mengapa kami sekarang malah fokus membahas politik. Nah, bahas politik itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, mustajab, dikabulkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itulah, mari semuanya jamaah Al-Mu'allim Center ikut perjuangan kami untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, terutama di dalam sistem pemerintahan dan negara kita. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.